Hai, ini kita udah sampai di part paling terakhir, part 3 yang akan membahas sisa review Additional Mathematics untuk kelas 10, tepatnya untuk materi-materi tentang mencari rate of change menggunakan diferensial. Lalu kita masih akan mencari tentang persamaan garis, persamaan tangent dari kurva menggunakan diferensial. Nah, selanjutnya kita juga ada tentang increasing dan decreasing function. Nah, itu adalah materi part 3. Nah, di soal nomor 7, sambungan dari part 1 dan 2, sekarang kita lihat, ini ada pertanyaan. Kamu diketahui persamaan kurva Y sama dengan A per X tambah BX kuadrat, dan kurva itu memiliki gradien memiliki tangent pada poin 1,-1 dan pada tangent itu gradiennya adalah minus 8. Nah, kamu disuruh mencari value dari A sama B ini. Nah, setelah kamu mencari value A dan B, kamu diminta lagi untuk mencari equation of the tangent to the curve di X sama dengan 2. Nah, ini adalah pertanyaan yang umum sekali ditanyakan di Additional Mathematics, terutama menyangkut diferensial. Nah, kita ingat bahwa gradien itu adalah turunan pertama dari kurva. Jadi kalau di sini kita tahu kurva, turunan pertamanya pasti adalah gradien. Nah, untuk mencari value A dan B itu berarti ada dua variabel yang harus kamu cari. Kalau ditanya dua variabel, berarti kamu juga harus mencari dua persamaan ya. Jadi kalau ditanya dua variabel harus ada dua persamaan, kalau ditanya tiga variabel berarti harus ada tiga persamaan. Nah, oke, kita selesaikan langsung. Pertama kita tahu yang paling mudah itu adalah persamaan kurvanya ini dan dia melalui 1, -1. Berarti waktu saya tulis dulu X-nya. Oh, tidak ada tambah lagi. Nah, waktu Y-nya -1, X-nya itu adalah 1. A dibagi 1 tambah B kali 1 pangkat 2. -1 sama dengan A tambah B. Ini saya anggap persamaan pertama. Nah, persamaan keduanya dari mana? Gradien. Nah, ini adalah petunjuk yang sangat bagus. Kita cari dulu turunan pertama atau dy dx-nya dari persamaan si kurva ini adalah A per X. Turunannya adalah min A per X pangkat 2. BX kuadrat kalau diturunkan, B-nya di sini adalah suatu konstanta, bukan suatu persamaan, bukan suatu variabel maksudnya. Jadi kita bisa turunkan langsung BX kuadrat menjadi 2BX. Nah, kita tahu gradiennya waktu di X-nya sama dengan 1 itu adalah min 8. Jadi kita bisa cari ini semuanya udah gradien ya, M. Jadi min 8 sama dengan min A per 1 pangkat 2 tambah 2 kali B kali 1. Jadi min 8 sama dengan min A tambah 2B. Ini saya anggap persamaan kedua. Oke, kita mau mencari dua variabel dan kita udah dapat dua persamaan, berarti sekarang kita bisa mencari kedua-duanya itu apa. Kita pakai eliminasi aja yang gampang. Persamaan 1 adalah min 1 sama dengan A tambah B. Persamaan 2 adalah min 8 sama dengan min A tambah 2B. Nah, ini yang paling gampang dieliminasi adalah A ya. Kita tinggal tambahin aja. Min 1, min 8, min 9, A, min A sama dengan 0, B tambah 2B sama dengan 3B. Jadi, min 9 dibagi 3 sama dengan B, B-nya adalah min 3. Nah, kalau B-nya adalah min 3, kita bisa langsung hitung. A-nya itu adalah kita bisa pilih ke salah satu ini. Misalkan yang saya mau masukin ke sini. Kalau B-nya itu adalah min 3, berarti A-nya adalah 2. Ya kan, itu gampang. Tinggal min 1 sama dengan A tambah B. Min 1 sama dengan A min 3. Min 1 tambah 3 sama dengan A
A-nya adalah 2. Jadi A-nya adalah 2, B-nya adalah min 3. Oke, nah ini lanjutannya. Kita udah dapat A dan B. Ini dari sini. Nah, selanjutnya kamu ditanya equation of the tangent to the curve where x equal to 2. Nah, sekarang kita tahu persamaan kurvanya adalah A-nya adalah 2, berarti ini 2 per x. B-nya adalah min 3, berarti min 3x pangkat 2. Ini adalah persamaan kurva. Dan tadi kita juga udah sempat nurunin dy per dx-nya adalah berarti di sini min 2 per x pangkat 2. 2 B-nya min 3, berarti ini min 6x. Ini adalah si gradiennya. Nah, untuk mencari equation di x sama dengan 2, kita butuh 2. Pertama kita butuh gradien waktu x-nya sama dengan 2. Jadi waktu x-nya sama dengan 2, saya tulis di sini m2. Min 2 dibagi 4, min 6 kali 2, 12, sama dengan min setengah, min 12, itu sama dengan min 25 per 2. Ya, min 25 per 2. Oke, nah ini baru gradiennya doang. Nah, sekarang kita harus mencari satu lagi koordinatnya. Kita cuma baru tahu di sini x-nya 2, lalu y-nya berapa. Nah, untuk mencari koordinat selalu balik lagi ke persamaan kurva. Jangan balik ke persamaan ini karena ini hanya untuk gradien, tapi mencari koordinat selalu balik ke kurva. Kita tahu di sini udah persamaannya apa, tinggal plug in aja x-nya sama dengan 2. Nah, kalau kita masukin y sama dengan 2 per 2 min 3 kali 4, 12, jadinya ini sama dengan min 11. Oke, kita tahu sekarang koordinatnya adalah 2,-11, lalu gradiennya adalah min 25 per 2. Nah, ini sangat mudah, sisanya kita tinggal mencari line equation dengan rumus y sama dengan mx plus c. Y-nya min 11 sama dengan min 25 per 2 dikali 2, ya x-nya tambah c, coret, c-nya adalah 14. Jadi jawaban akhir kita adalah persamaan garis tangent di x sama dengan 2 adalah y sama dengan min 25 per 2 x plus 14. Selesai. Nah, untuk soal berikutnya, sekarang kita punya, bisa dibaca dulu, a cone of radius 6 cm and height 24 cm is held vertex down with its axis vertical. Berarti ini ada cone yang terbalik. Coba kita visualisasi. Ya. Nah, selanjutnya water is poured into the cone at the rate of 90 cm cube per second. At what rate is the water level rising when its greatest depth is 12 cm? Oke. Nah, jadi kita punya suatu cone yang berdiri terbalik, radiusnya ini adalah 6 cm, lalu tingginya ini adalah 24 cm. Nah, lalu kita tahu apa lagi? Kita tahu airnya, ada air diisi ke dalam si cone dengan laju 90 cm pangkat 3 per second. Kita tahu kalau yang namanya laju itu pasti adalah suatu bentuk turunan. Nah, karena ini adalah laju air, kelihatan ya dari satuannya ini adalah volume. Kita bisa tulis dV per dt sama dengan 90 cm pangkat 3 per s. Ya, laju air masuk dalam cone, dV per dt. Nah, selanjutnya kamu ditanya what rate is the water level rising when its greatest depth is 12 cm. Nah, kalau dibilang di sini ada water level rising, ya, berarti kita bisa tebak kalau yang lagi ditanyakan di sini, kalau water level itu kan berarti ketinggian ya. Berarti yang ditanya adalah dH per dt. Karena rate, ya, kamu ditanya. Jadi seberapa cepat airnya itu, ketinggian air itu akan naik di dalam cone ini
selama air selalu diisi dengan laju 90 cm3 per second. Oke, ini adalah contoh kasus klasik dalam rate of change menggunakan diferensial. Pertama, coba kita review dulu formula umumnya untuk mencari ini adalah dV per dt. dV per dt itu bisa didapatkan dari apa? dV per dH dikali dH per dt. Nah, kalau kalian perhatikan, ini tuh sebenarnya bukan hafalan. Jadi ini kalau kamu sering mengerjakan soal-soal rate of change, kamu juga akan terbiasa menggunakan formula ini, dan formulanya ini bisa diganti-ganti sesuai dengan kebutuhan atau apa yang kamu ketahui dari soal, ya. Nah, selanjutnya kamu lihat dV per dt sama dengan dV per dH kali dH per dt. Kalau saya coret dH dua-duanya nih, saya akan mendapatkan dV per dt, ya kan? Makanya ini anggapannya adalah dV per dt itu saya pecah menjadi dV per dH dikali dH per dt. Nah, dH per dt itu adalah yang ditanyakan. dV per dt-nya kita udah tahu, yaitu 90. Nah, satu yang belum kita tahu adalah dV per dH. Nah, makanya itu yang harus kita cari dulu. Mencari dV per dH itu artinya adalah volume diturunkan berdasarkan H. Nah, kita susun dulu coba volumenya si kon ini adalah 1/3 dikali pi dikali radius pangkat 2 dikali tinggi. Ini adalah rumusnya volume kon. Nah, kita lihat nih, kita maunya volumenya itu diturunkan berdasarkan H, karena yang ditanyakan adalah dH per dt. Di sini ada dua variabel yang terpisah, yaitu R sama H. Nah, ini semuanya harus dibikin seragam. Mau dibikin semuanya sama-sama H atau dibikin semuanya sama-sama R. Tapi yang mau kita pakai di sini adalah H, jadi ini semua harus dibikin seragam dalam bentuk H. R di sini harus diubah bagaimana caranya supaya dia jadi in terms of H. Nah, sebelum mengubah, kita nggak masukin R sama dengan 6 atau H sama dengan 24, tapi di sini adalah insight yang sangat berguna. Kalau kalian perhatikan, 6 sama 24. 6 itu adalah R, 24 ini adalah H. 6 itu adalah 1/4-nya dari 24, ya kan? Berarti kita bisa tulis R itu adalah 1/4 dari H, tanpa menggunakan angka yang ada di sini. Karena kalau kita masukin angkanya, ya kita dapat volumenya, tapi terus kita nggak dapat dV per dH-nya. Itu sama aja bohong. Jadi kita bisa tulis 1/3 dikali pi 1/4 H kuadrat dikali H. Mari kita bereskan. Oke, ini menjadi 1/48 ya, 3 kali 16, lalu ada pi, lalu ada H pangkat 3. Nah, ini adalah V-nya si kon in terms of H. Nah, kalau udah kayak gini sekarang udah enak, mau mencari dV per dH, berarti kita tinggal turunin aja dV per dH. Karena di sini semuanya udah cuma seragam satu variabel, yaitu H pangkat 3 saja. Nah, setelah itu kalau sudah kita turunkan menjadi, ingat ya, ini semua 1/4 pi itu semuanya hanya konstanta berupa angka. Pi itu bukan suatu variabel. Jadi kita bisa langsung turunin. 3-nya pindah ke depan, 3/48 kali pi kali H pangkat 2. Jadi dV per dH-nya itu adalah 1/16 pi H pangkat 2. Ini adalah dV per dH. Nah, berikutnya kita bisa langsung lanjutkan. Ingat, kita menggunakan formula ini, dV per dt-nya udah tahu, dV per dH-nya sudah tahu, sekarang dH per dt-nya bisa langsung dicari. Dan ada satu syarat tambahan yang kita nggak boleh lupa. Kamu ditanya dH per dt-nya waktu ketinggian airnya itu atau H-nya sama dengan 12 cm. Nah, kita masukkan lagi formulanya yang sama.
Nah, disinilah syarat itu berperan. Jadi H di sini kita masih punya H, dan dia minta dengan jelas kalau dia maunya dh per dt waktu hanya sama dengan 12. Jadi kita masukin H sama dengan 12 di sini. Langsung ya, 12 kuadrat sama dengan 144. Nah, ini kalau kita beresin itu akan menjadi 9 pi. Satu 144 dibagi 16 sama dengan 9. Pi-nya kita bisa biarkan. Nah, kemudian sekarang gampang. Ini tinggal jadi 10. Jadi dh per dt-nya seperti yang kalian lihat adalah 10 per pi. Nah, di sini saya nggak melihat ada instruksi khusus. Biasanya kalau ada instruksi khusus misalnya answer in terms of pi, nah karena di sini nggak ada, jadi mungkin ada baiknya dan lebih amannya kita ubah lagi ke bentuk desimal biasa, yaitu 3,18. Nah, kesimpulannya sekarang kita udah dapat jawaban kita. Waktu H-nya sama dengan 12, dh per dt-nya atau the rate when the water level is rising itu adalah 3,18 cm per second. Selesai. Oke, ini adalah soal paling terakhir dari review kita sejauh ini, part 1, 2, dan 3. Nah, yang terakhir ini kita masih tentang diferensial. Nah, kalau kalian lihat dari soalnya, kita punya suatu kurva persamaannya x pangkat 3 min 3x kuadrat min 9x tambah 1. Kamu disuruh mencari yang pertama interval dari x ya. Kalau ada range itu berarti kamu harus menjawab dalam bentuk inequality. Waktu y-nya increasing, waktu functionnya itu meningkat. Nah, yang kedua kamu ditanya tentang stationary points. The nature of the stationary points of the curve and the values of x when they are occurring. Nah, sekarang berarti yang pertama kita jawab dulu yang A. Saya tulis lagi persamaan kurvanya. Nah, y is increasing. Ini adalah bisa increasing, bisa decreasing tergantung permintaan soalnya bagaimana. Tapi semuanya sama. Syaratnya adalah dy per dx. Kalau increasing berarti dy per dx sama dengan 0. Ini adalah syarat functionnya itu increase. Nah, kalau decrease kebalikannya, dy per dx kurang dari 0. Tidak ada tanda sama dengan di sini ya. Perhatikan, jadi jangan sampai salah. Nah, biar mudah kita turunkan dulu. Dy per dx-nya sama dengan 3x pangkat 2 min 6x tambah 9. Nah, ini bisa saya kasih poin di sini. Nah, biar gampang kita bikin aja dulu sama dengan 0. Nah, tinggal kita ubah, kita bikin inequality-nya. 3, 6, 9, gampang ya, semuanya kita bagi 3. 0 dibagi 3 sama dengan 0. Ini menjadi x kuadrat min 2x tambah 3. Oke, ini gampang banget kalau misalkan kita mau factorize, kelihatan di sini 3, di sini min 2. Nah, pasti di sini ada min 3 ditambah 1. Oke, yang ini harusnya bukan di sini min ya, di sini harusnya min. Salah, di sini harusnya min. Oke, nah sekarang benar. X kuadrat min 1 min 3 min 1 min 3 min 2 min 3. Oke. Nah, sekarang kita tahu kita punya X sama dengan 3 dan X sama dengan min 1. Nah, untuk membuat inequality ini, kita bikin number line. Ini number line yang sangat sederhana. Kenapa di sini bulatnya kebuka? Karena di sini nggak ada tanda sama dengan. Kalau ada tanda sama dengan, kita blok ya. Min 1 dan 3. Oke. Di tengah-tengahnya ada 0. Coba kita masukin 0, kita masukinnya ke yang sudah diturunkan, karena syarat ini berlaku ke turunan pertama. Jadi kita bukan masukin ke kurva, karena nggak ada urusannya sama kurva, tapi kita masukin ke turunan pertama. Kalau kita pilih X sama dengan 0,
3 kali 0, minus 6 kali 0, min 9. Sisanya adalah min 9. Negatif, oke? Nah, kalau kita pilih setelah 3, katakanlah 100. Pilih aja yang ekstrim. 3 kali 100 pangkat 2, min 6 kali 100, min 9, itu hasilnya udah pasti positif. Nah, sekarang yang kurang dari min 1, kita pilih aja, misalnya min 100. 3 kali min 100 pangkat 2, itu aja udah positif dan besar kan nilainya. Dan ini hasilnya udah pasti positif. Nah, kita mau yang lebih dari 0. Berarti kita ambil yang sebelah sana dan kita ambil yang sebelah sana. Nah, jadi kita punya jawaban kita interval of x waktu y-nya increase adalah waktu x-nya kurang dari min 1 atau waktu x-nya lebih dari 3. Nah, berarti kalau di tengah-tengah ini maksudnya apa? Berarti di tengah-tengah ini antara min 1 sampai 3 itu adalah range of x when y is decreasing, kebalikannya. Nah, sampai sini kita selesai. Nah, lanjutannya sekarang yang B. Kita lihat yang B, kita berurusan sama stationary points. Kamu disuruh cari koordinat x-nya waktu stationary point dari kurva ini sama nature-nya itu apa. Nature itu berarti kamu ditanya entah stationary point kamu itu minimum, maksimum, atau inflection. Nah, sekarang kita lihat stationary point syaratnya adalah dy per dx sama dengan 0. Nah, turunan pertama tadi kita udah dapat 3x pangkat 2 min 6x min 9 sama dengan 0. Ini sama dengan 3 sama dengan 0. Nah, tadi kita udah dapat x sama dengan x min 3 dan x tambah 1 sama dengan 0. Oke, nah kita sekarang lihat sesuai ya, udah sama dengan 0, berarti kita dapat x sama dengan 3 dan x sama dengan min 1. Nah, ini adalah values of x untuk stationary point. Jadi kurvanya ini punya 2 stationary point. Waktu x sama dengan 3, waktu x sama dengan min 1. Kebetulan di sini nggak ditanya koordinat lengkapnya, tapi kalau ditanya koordinat lengkapnya, mencari y-nya tinggal masukin kembali ke dalam kurva. Jadi waktu x-nya 3, kamu masukin ke 3 pangkat 3 min 3 kali 3 pangkat 2 min 9 kali 3 tambah 1. Kamu akan dapat min 26. Lalu yang ini kamu kalau masukin ke sini, kamu akan dapat hasilnya itu adalah 6. Jadi koordinat stationary point-nya ada 2 di 3,26 dan min 1,6. Nah, sekarang kita belum selesai. Nature of the stationary point, berarti kita pakai secondary derivative. Ini baru first derivative, secondary derivative. Dari mana? Dari sini aja. Langsung kita turunin ya. 3x pangkat 2 diturunkan menjadi 6x, min 6x diturunkan menjadi min 6, min 9 diturunkan menjadi 0. Nah, tujuannya ini apa? Tujuannya ini adalah untuk melihat nilai dari si masing-masing x yang udah kita dapat sebelumnya. Contohnya waktu x sama dengan 3, turunan keduanya sama dengan 6 kali 3 min 6, itu adalah 12. Atau kita nggak fokus banget sama value-nya ini berapa, tapi kita fokus sama kalau ini value-nya positif. Jadi waktu x sama dengan 3, turunan keduanya itu positif, berarti ini adalah titik minimum atau minima. Nah, berikutnya waktu x sama dengan min 1, turunan keduanya nilainya adalah min 12. Dia ini adalah negatif. Kalau turunan keduanya itu negatif, berarti waktu x sama dengan min 1 terjadi atau kamu akan menemukan titik maksimum atau maksima. Nah, sampai sini aja selesai. Jadi, ingat kalau stationary point ada 3, ada minimum, maksimum, inflection. Nah, untuk mencari x koordinat dari semua jenis stationary point, syaratnya adalah dy per dx sama dengan 0.
kamu dapat X-nya. Kalau ada 2 berarti ada 2 stationary point ya. Bisa jadi dua-duanya minimum, bisa jadi dua-duanya maksimum, atau minimum dan inflection itu bisa jadi ya. Jadi enggak selalu berlawanan, satu minimum satu maksimum itu enggak. Nah kemudian kalau kamu ditanya nature, nah kamu ditanya nih yang kamu dapat di turunan pertama ini, apakah dia itu minimum, apakah dia itu maksimum. Kamu turunkan sekali lagi ya kan dari turunan pertama kamu. Lalu kamu tinggal masukin aja, di sini masih ada X, kamu tinggal masukin aja lagi ke dalam sini. Kalau dapat positif, kalau turunan keduanya positif berarti minimum atau minima. Kalau turunan keduanya negatif berarti maksimum atau maksima. Sampai sini selesai.